Bang Babe sudah, sebentar Bang. Bang Babe sudah hadir. Silakan Bang Babe. Selamat malam Bang Babe. Kebetulan guru kami udah di sini. Silakan Selamat malam sepuasnya. abang-abang, kakak-kakak. Bertanya selamat malam juga. Silakan Bang. Iya. Silakan Bang, dilanjutkan dengan Bunda kami. Malam Bang Zuma. Ya, semangat malam. Ya, makasih. Saudara Babe. Bang Ando, makasih juga semuanya. Ya Bang Zuma, dari Suma. Dari mana? Salam kenal Bang Suma. Saya juga mau belajar tentang keberadaan sebelum keberadaan Muslim Islam, Bang Zuma. Mohon izin. Oh iya, Masya Allah. Iya, gimana Bang? Mas Maya ini kok delay? Saya ganti ini dulu. Gimana Bang Babe? Apakah ada delay suara? Cek 1 2 cek 1 2. Bagus Bang Babe. Aman? Aman. Aman ya. Ya Bang Suma, saya ini senang sekali masuk ke Komal Muslim Bang Suma. Ya, Masya Allah. Terus saya belajar dari teman-teman Muslim Bang Suma, seperti Bang Yusuf PI, Ya. Bang Rasid, Pak Ustadz Abuya, Bang Ando, Pak Dio Pratama, Bang Suma. Siap. Nah, saya belajar dari beliau ini kan, dari teman-teman ini juga untuk memperdalam saya. Cuma saya ini bukan debater Bang Suma. Siap. Mohon izin, kalau debat saya kabur Bang Suma. Ya, saya mau nanya Bang Suma, keberadaannya sebelum adanya Islam Bang Suma. Iya. Sebelum adanya Islam ini kan saya mau belajar tentang arkeologinya Muslim Bang Suma, keberadaannya sebelum keberadaan Muslim ini. Saya langsung aja Bang Suma ya, karena pertanyaan saya sudah pernah saya kasih ke teman-teman Muslim Bang Suma, tapi untuk memperdalam ke Bang Sumanya lah, lebih memperdalam katanya seperti itu Bang Suma, ya kan? Iya. Saya mulai Bang Suma ya, izin Bang Silakan. Suma ya, teman-teman izin ya. Dari usia 0 tahun sampai 40 tahun, Muhammad itu belum punya agama Bang Suma. Izin kalau saya salah, mohon diluruskan Bang Suma ya. Belum punya agama, dan beliau itu baru mendapatkan wahyu di usia 40 tahun di Gua Hiro. Ini saya singkat cerita aja Bang Suma. Iya. Di Gua Hiro beliau berhadapan dengan malaikat Jibril, dan beliau mendapat 5 ayat kalau nggak salah Bang Suma ya. Dapat 5 ayat. Setelah mendapat 5 ayat, beliau pulang ketemu istrinya dan menceritakan bla 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 bla. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, dan dari usia 40 sampai 62 tahun semasa hidup beliau itu kan Bang namanya itu wahyu, pengwahyuan, mendapat pengwahyuan. Beliau terus meneruskan Bang Sumaya dari malaikat Jibril, entah itu dari mimpi, entah itu dari bertemu dengan para sahabat-sahabatnya, seperti itu Bang Suma. Keluarlah ayat-ayat dan yang sekarang dijadikan namanya buku Al-Quran ini Bang Suma. Nah, dari usia 0 tahun sampai 40 tahun, itu sejarah apa yang dikerjakan sama Muhammad waktu itu Bang Suma? Itu pertanyaan pertama saya Bang Suma. Yang kedua Bang Suma, pertanyaan kedua, Bang Babe satu-satu aja biar ini Bang Babe satu. Biar penangkapan Bang Babe juga lebih ini kan, gitu Bang Babe. Siap. Oke. Silakan Guru Zuma dijelaskan dan diberikan pencerahan. Tafadhol. Iya. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan kemudian
apa agama Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu. Ada satu kata yang kemudian sangat familiar di umat Islam itu, yaitu tahannut atau tahannuf. Artinya mengikuti ajaran Hanifiyah. Jadi kalau berbicara mengenai ajaran Hanifiyah, berarti berbicara mengenai ajaran dari millah Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian tahannut ini juga bisa diartikan menjauhi dosa. Jadi Rasulullah Muhammad SAW belum menerima wahyu, namun kesehariannya beliau itu menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga Nabi Muhammad yang memiliki sirah atau memiliki kemudian sejarah hidup, itu tak ada satupun yang menceritakan beliau itu memiliki aib, memiliki celah. Padahal beliau belum mendapat wahyu. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Dari satu kata tadi membuktikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mengikuti 3 pola yang kemudian diajarkan oleh millah Abraham. Salah satunya adalah bertauhid, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Artinya penyembahan di sini belum diikuti oleh syariat, aturan, belum diikuti oleh tata cara beribadah, karena belum datang padanya wahyu. Akan tetapi beliau sudah mentauhidkan pencipta langit dan bumi ini, menyadari dengan sepenuh hati bahwa ada yang mengawasi dirinya. Makanya beliau bertahannud, menjauhkan diri dari dosa. Lalu bisa juga diartikan sebagai mengikuti ajaran para Hanifiyah, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Nah, kita bisa melihat di dalam Al-Quranul Karim, apakah betul orang-orang masa jahiliyah tersebut, seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa Arab kala itu, menemukan kemudian orang-orang penyembah berhala yang meyakini adanya pencipta langit dan bumi. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan, dari menyekutukan pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada hakikat pencipta langit dan bumi ini pun berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada pencipta langit dan bumi yang disebut Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya apa? Orang-orang Quraisy aja yang kemudian memiliki berhala-berhala, memiliki kemudian benda-benda bertua yang kemudian mereka jadikan sebagai media untuk bertuhan atau beribadah atau memohon atau meminta. Mereka pun sadar, kami tidak menyembah berhala ini. Kami tidak menyembah berhala ini. Kami tidak mempertuhankan berhala ini, melainkan hanya berharap agar benda-benda ini mendekatkan kami kepada pencipta langit dan bumi dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan, kata Allah. Sesungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang ingkar. Nah, kemudian di ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulan lunna Allah 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 fa anna yufakun.
Dan jika engkau bertanya kepada orang-orang jahiliyah yang hidup di tengah-tengah bangsa, tengah-tengah Rasulullah, siapa yang menciptakan mereka? Tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi ini bukti. Jangankan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang cikal bakalnya kemudian menerima wahyu sebagai nabi, sebagai rasul, orang-orang Quraisy aja itu mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Apalagi beliau. Artinya bahwa yang saya katakan tadi, baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum menerima wahyu, beliau adalah hamba Allah yang senantiasa kemudian disibukkan dengan bertahannuts, menjauhkan diri dari dosa. Makanya tak ada catatan-catatan. Contoh nih, maaf, misalnya ada pertobatan sebelum menerima wahyu, bertobat dulu yang tadinya dia membunuh orang atau apa, nggak ada itu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak ada kemudian keraguan padanya, beliau adalah orang yang suci. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Babe. Bang Babe. Monitor. Mute-nya dibuka Bang Babe. Oke, Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Iya, sama-sama Bang. Izin, saya lanjut bertanya Bang Suma. Kalau silakan. Nanti ada pertanyaan saya yang salah atau kurang apa, mohon nanti Bang Suma luruskan maksud pertanyaan saya Bang Suma ya. Bisa menerjemahkan maksud pertanyaan saya. Silakan Bang. Gini Bang Suma. Kita kembali lagi di sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Jibril. Setelah mendapat wahyu, disitulah baru ada, saya nggak tahu ya Bang Suma, di saat kapan ada baru keluar namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Suma, izin Bang Suma, pada saat dia terima wahyu pertama atau pada saat dia penerimaan wahyu selanjutnya Bang Suma, izin Bang Suma. Iya, baik. Tadi saya sudah membacakan ayat, Bung, bahwa sesungguhnya kata Allah ini sudah diajarkan kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail, lalu kemudian diajarkan terus menerus sampai kepada orang-orang Quraisy. Jadi mereka sudah tahu nama pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Makanya ketika datang kemudian pemberitaan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sesungguhnya sebelum engkau telah aku utus kemudian seorang nabi, seorang rasul bernama Musa alaihissalam, dan aku telah menyerukan untuk memperkenalkan diriku kepada beliau. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Jadi orang Arab sudah tahu nama Tuhan itu adalah Allah. Sebelum kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu, orang-orang Arab sudah mengetahui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jikalau kalian bertanya kepada orang-orang Quraisy ini, orang-orang yang jahiliyah ini, kaum musyrik yang ada di Mekah pada masa itu, kalian tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Mereka bertanya Allah. Jadi bagaimana mungkin kata Allah mereka berpaling dari menyembah Allah? Nah, itu juga diterangkan kemudian dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diceritakan dalam Al-Quran. Begitu juga Yakub. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian juga
Nabi Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih dinul ini untukmu, jalan ini, millah ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam pun sudah tahu bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qub al-maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka Nabi Ibrahim keturunannya semuanya telah beriman kepada Allah. Jadi tidak heran kemudian kalau keturunannya yang ada di Arab sana, di antaranya orang-orang Quraisy, itu sudah tahu bahwa pencipta langit dan bumi itu menurut pengajaran nenek moyang mereka itu bernama Allah. Makanya kakek beliau namanya siapa? Abdullah. Ya bang. Nah itu dia, hamba Allah. Ya bang, lanjut bang. Ya seperti itu saudara. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu, kalau kita lihat ya di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 81, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di sini saudara, di ayat yang saya bacakan barusan, ya bang, pada masa praeksistensi kehidupan para nabi di alam ruh, Allah kemudian mengambil perjanjian agung di antara para nabi ini, seluruh nabi. Lalu Allah berkata, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, wahai nabi-nabiku, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu wahai para nabi setuju dan menerima perjanjianku ini dengan kalian atas yang demikian itu? Maka para nabi semuanya menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, aku pun bersaksi bersamamu. Akan datangnya kelak nabi rasul di penghujung membenarkan kalian yang datang kepada kalian masing-masing. Jadi ada yang pertama itu adalah mizaq, yang kedua an-nabiyyin, dan yang ketiga adalah rasul. Nah, izinkan saya untuk menguraikan sedikit apa yang tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81 ini. Yang pertama adalah mizaq. Di dalam bahasa Ibrani disebut berit rabah, agung, yang sangat dahsyat. Dahsyat. Tuhan berfirman, Allah berfirman menggunakan kata ini disebabkan karena perjanjian yang begitu penting, perjanjian yang begitu agung, yang meneguhkan kepada kita semua bahwa perjanjian yang terikat oleh Allah dengan para nabinya itu adalah benar, bukan perjanjian biasa, tapi merupakan perjanjian luar biasa yang sangat-sangat serius. Wahai nabiku, percayakah kalian akan datangnya seorang rasul yang membenarkan kenabian kalian nantinya? Yang kedua adalah kata al-nabiyyin, yang kemudian ditujukan kepada para nabi, yang dikenal dengan istilah al-nabiyyin. Mereka ini adalah merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sebagai nabi-nabi yang kemudian menuliskan sejarah, ya, menuliskan sejarah kehidupan anak Adam, bahwa mereka adalah digambarkan sebagai nabi-nabi yang secara historis diajarkan oleh tiga agama tersebut, Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, itulah sebabnya kemudian istilah an-nabiyyin ini
dikuatkan dengan tambahan alif lam, yakni makna al-ma'rifah sebagai sesuatu yang merupakan satu kepastian. Satu kepastian yang tidak ada abu-abu di dalamnya, absolut. Jadi kalau dikatakan bahwa al-nabiyyin atau para nabi atau hanafiim dalam bahasa Ibrani, itu jelas bahwa para nabi ini melakukan persaksian di hadapan Tuhannya di alam ruh akan datangnya sosok rasul. Siapa rasul ini? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat, kata rasul secara literal memang bermakna rasul itu sendiri, yang mana kemudian dalam bahasa Ibraninya itu setara dengan kata saliyah. Saliyah dalam bahasa Ibrani artinya utusan. Jadi seluruh nabi-nabi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81 merupakan isyarat bahwa istilah rasul yang ada pada ayat tersebut merujuk kepada praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa sebelum beliau menerima wahyu, beliau sudah dirancang oleh Allah untuk dikhususkan menjadi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi bukan tiba masa tiba akal, bukan tadinya pendosa, bukan tadinya pelaku maksiat, tiba-tiba ingin niru-niru dirinya menjadi rasul. Bukan, tapi memang Allah sudah meneguhkan perjanjian agung sebagai rekaman kolektif kepada para nabi, sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa alaihi salam, bahkan Yesus yang di dalam Kristen sudah menceritakan tentang kedatangan beliau. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi apa tujuan beliau kemudian datang? Kok bisa sampai seagung itu? Beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini. Kalau Yesus, Nabi Isa alaihi salam dikenal sebagai penebus dosa oleh umatnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan sebagai penebus dosa, tetapi sebagai penghapus dosa. Al-Jumu'ah ayat 2 saya bacakan kepada saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran, mensucikan mereka. Jadi siapa yang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, sekali lagi, mengikuti beliau, maka orang itu suci. Mereka kalau berhadat, mereka kalau buang kotoran, mereka kalau habis menunaikan tugasnya sebagai suami istri, pasti mereka kembali mensucikan diri mereka. Ketika mereka kemudian kena najis, mereka cuci, pasti mereka sucikan kembali diri mereka. Makanya umat Islam ketika beribadah atau masuk ke rumah ibadah, mereka suci. Inilah yang dikatakan, kalau kemudian beliau datang, maka beliau sucikan umatnya, mensucikan makhluk yang mengikuti kemudian jejaknya. Wa yuzakkihim. Mana dalil pendukungnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila manusia itu hendak dicintai oleh pencipta langit dan bumi, apabila manusia itu hendak dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya oleh pencipta langit dan bumi, maka katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Adik, tolong tuh sayang, tutup pintu. Seperti itu adanya, saudara. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebelum beliau menerima wahyu pun, di alam eksistensi, praeksistensi maksud saya, sebagai manusia,
beliau sudah dilantik oleh Allah di hadapan para nabi. Bersaksikah kalian wahai nabi-nabiku bahwa akan datang seorang rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi, yang akan mensucikan, menceritakan tentang kalian, mengiyakan, mengaminkan dan membenarkan kitab-kitab hikmat yang aku ajarkan kepadamu. Para nabi mengatakan, kami kemudian bersaksi ya Rabb, kami memahami itu. Maka Allah menjawab apa? Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabiku, dan aku Tuhanmu pun bersaksi bersama dengan kalian. Makanya masuk Islam itu persaksian. Para nabi di masa praeksistensi saja bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Maka kami umat Islam pun harus melakukan syahadatain. Untuk masuk ke dalam Muslim, menjadi Islam, menjadi Muslim, maka kami harus mempersaksikan itu. Para nabi aja bersaksi, malaikat aja bersaksi, Allah pencipta langit dan bumi aja bersaksi, apatah lagi kita sebagai umat manusia. Ingkar terhadap dua syahadatain ini, maka kita jatuh kepada kekafiran. Ingkar terhadap keinginan pencipta kita. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman Muslim yang ada di bawah, santer kita dengarkan misionaris mengatakan Yesus penebus dosa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus dosa. Tapi jangan disalahartikan. Ya, saya curiga nanti lewat lagi Bampol, lewat lagi nanti panitia surga, kena lagi saya. Maksudnya Nabi Muhammad mensucikan itu artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan hambanya bagaimana, umatnya, hamba Allah, bagaimana caranya menghapuskan dosa-dosa mereka. Umat Islam dituntun, umat Islam kemudian diajarkan. Saya kasih legalitasnya. Misalnya, umat Islam mati dalam keadaan membawa dosa selain daripada kesyirikan, maka Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umatnya Nabi Muhammad meninggal dunia, tetapi ketika dia hidup, dia beriman kepada Allah, mereka berupaya untuk beramal saleh, mati mereka membawa dosa. Allah katakan apa? Barang siapa beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan amalan-amalan, niscaya aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ini bukti. Ini bukti bahwa mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengajarkan kita beriman kepada Allah, mengajarkan kita beramal saleh. Ketika kita masuk di yaumul hisab, Allah kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Berarti kita suci. Karena yang masuk ke jannah hanya orang yang suci. Berarti benar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan penebus dosa, melainkan beliau adalah penghapus dosa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mohon maaf, Bampol di bawah, saya lagi diskusi dengan saudara saya yang beda akidah. Demikian. Terima kasih Bang Suma. Bang Suma, izin Bang Suma. Nah, saya pengen tahu Bang Suma, perbedaan antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, Bang Suma. Nabi Musa, waktu dia mendapat perintah 10 hukum, 10 hukum halal, waktu di bukit Gunung Sinai kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dia langsung berhadapan dengan Allah, tapi perbedaannya dengan api, lidah api. Karena Allah sendiri kan kita kan nggak bisa melihat langsung kan Bang Suma. Kalau kita bisa melihat langsung kan mati kita. Betul. Nah, tapi Nabi Muhammad mendapat wahyu itu dari Jibril dan dari mimpi Bang Zuma. Nah, perbedaannya apa begitu Bang Suma? Tidak seperti Nabi Musa lah langsung berhadapan dengan Allah gitu Bang Musa. Izin Bang Musa. Iya. Jadi gini kawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk meneguhkan dirinya kemudian.
terkait dengan pengajaran pewahyuan, proses pewahyuan. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuh hiya bi iznihi ma yasha innahu aliyun hakim. Tidak patut bagi manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, atau siapapun dia, tidak patut bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Satu, dari belakang tabir. Dua, atau dengan cara mengutus malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam? Banyak orang beranggapan bahwa Allah bertemu langsung kepada Nabi Musa. Al-Quran menguraikannya kemudian. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada tiga hal. Salah satu atau ketiga-tiganya ini yang ditempuh oleh para nabi, termasuk Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa kemudian ingin melihat Allah, apa kemudian yang Allah katakan kepada Nabi Musa? Lantarani. Ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, beliau kemudian mengajarkan ajaran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, aku beriman kalau kamu itu ada. Aku percaya bahwa hakikatmu absolut tunggal, tak berbagi. Aku percaya itu. Aku yakin dengan sepenuh hati bahwa engkau adalah ada. Tapi ya Rabb, izinkan aku ingin melihatmu. Aku ingin melihatmu. Engkau yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha luar biasa, yang menghidupkan dan mematikan. Yakin aku dengan sepenuh hati engkau itu ada. Tapi aku nabimu, aku Nabi Musa, pingin melihatmu. Arini anzur ilaik. Aku ingin melihat engkau. Aku ingin lihat kamu itu seperti apa adanya. Dirimu itu bagaimana adanya. Kemudian Allah menjawab. Ketika Nabi Musa meminta itu, Allah kemudian tidak ingin mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku Musa. Kau tidak akan mampu melihat aku. Tapi karena Allah tidak mau mengecewakan Nabi Musa, setelah kemudian Nabi Musa kagum sekagum-kagumnya selama di Gunung Tursina, melihat batu-batuan, air yang mengalir di lereng-lereng yang indah, bergantinya siang malam, burung-burung yang terbang sana sini. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Coba kamu lihat gunung dan batu-batu itu yang ada di sekitarmu, wahai Nabiku Musa. Jikalau mereka kemudian mampu menampung kedatanganku, kata Allah, maka kau akan bisa melihatku. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Allah lanjutkan kemudian perkataannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat mau datang, kemudian belum datang padahal baru niat, baru mengatakan kepada Nabi Musa, jika batu-batu itu yang ada di sekitarmu, hai Musa, mampu menampung kedatanganku, maka kamu pun akan bisa melihatku. Baru niat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Waktu Allah baru niat datang, ja'alahu dakka. Maka apa yang terjadi? Semua gunung batu itu hancur lebur, tak mampu menampung kedatangan Allah. Subhanallah. Wa harrama Musa syai'a. Lalu pingsan kemudian tiba-tiba Musa. Dan saat Nabi Musa tersadar, langsung mengucapkan kalimat, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Saya beriman kepadamu ya Rabb, ya Allah. Berarti ini sebuah fakta lapangan.
Nabi-nabi aja tidak sanggup melihat Allah, apalagi kita. Konon ada Tuhannya turun, bukan cuma dilihat. Bukan cuma dilihat, ditombak sampai mati. Sehingga kemudian umat Islam ketika mereka sholat, ucapan mereka adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Akbar ini artinya siqah mubalaghah dalam Islam, sesuatu yang melampaui batas, maha besar. Maha besar. Jadi perumpamaan bumi yang kita tinggali ini dibandingkan langit pertama yang ada di atas kepala kita ini, maksud ada 7 lapis langit, mengatakan sab'u ada 7 lapis langit yang kokoh. Kemudian Allah mengatakan Dia menciptakan langit bersusun. Ada langit 7, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 baru sampai kemudian ke bumi ini. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, kata Rasulullah, dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kita ini, ibaratnya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jadi kita tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa melihat ujungnya langit, karena kita sangat kecil, dan ini terbukti secara fakta, secara ilmiah. Kita tahu bahwa miliaran bintang-bintang di atas kepala kita ini jaraknya menurut ilmuwan kisaran miliaran tahun untuk sampai ke bumi. Dan sekian miliar kali lebih besar daripada bumi itu sendiri. Yang mana bumi ini berada di dalam naungan langit pertama. Kita manusia tak akan mampu memegang langit ini dengan tangan. Karena dari bumi saja, ya kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu bagaimana Pluto jaraknya 260 apa 270 tahun, kemudian jarak perjalanan. Nggak bakal bisa kemudian ada astronot dikirim ke sana, pasti mati di tengah jalan. Pasti mati. Nggak mungkin bisa. Makanya baginda Rasul Muhammad SAW di atas langit pertama ini, kemudian ada langit kedua, yang kemudian ketika digabungkan antara langit pertama dengan bumi, digabung luasnya antara langit pertama dan bumi, maka langit kedua ini kemudian melihat ke bawah. Langit pertama dan langit kedua ini hanya seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Begitu juga kemudian langit ketiga memandang kepada langit kedua. Kalau digabungkan dengan langit pertama, digabungkan dengan bumi, di langit ketiga melihat ke bawah itu, 3 benda di bawahnya itu hanya seperti koin yang dibuang padang pasir, hanya seperti cincin. Begitu seterusnya sampai ke langit keempat. Jadi bumi digabungkan dengan langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dibandingkan langit ketujuh, itu seperti koin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini dipenuhi kemudian oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Jadi bagaimana mungkin kemudian Nabi berbicara langsung, dalam arti kata tanpa kemudian perantara? Tidak mungkin. Makanya Al-Quran mengatakan itu, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidak mungkin, mustahil. Kalau orang Kristen, mohon maaf, orang Kristen mengatakan Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah tanpa tabir, itu bullshit. Itu sebuah kebohongan. Nabi Musa justru diceritakan dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Beliau kemudian menerima wahyu melalui perantaraan malaikat. 38. Beliau Nabi Musa menerima kemudian firman melalui malaikat. Kemudian di data 58-nya, 53-nya juga dikatakan bahwa Nabi Musa menerima firman dari malaikat. Innani anallah la ilaha illa ana. Allah yang berfirman langsung,
melalui perantaraan 3 hal tadi. Tabir, kemudian wahyu, dan kemudian mengutus malaikat. Makanya kalau dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, dan aku menyeru Musa melalui di balik sebuah pohon. Bukan berarti Tuhannya ada ngumpet di balik pohon, enggak. Tetapi Allah berfirman kemudian melalui perantaraan hal tersebut. Nah, ini yang biasa disalahartikan oleh saudara-saudara kita. Jadi tidak ada seorang nabi yang pernah kemudian bertatap langsung tanpa perantara. Ada yang melalui wahyu. Wahyu itu langsung dari Allah ke hati seorang nabi. Ada yang melalui tabir, seperti yang dialami kemudian Nabi Musa. Kalau wahyu seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diutus malaikat, sama seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sementara, silakan. Ya, Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama, Bang. Izin Bang Suma, bisa lanjut sebentar Bang Suma? Nggak lama. Silakan. Iya. Paling cuma 15 menit lagi Bang Suma. Oke. Nah, dari selama Nabi Muhammad hidup itu Bang Suma itu kan masjid belum ada. Izin Bang Suma. Iya. Terus Al-Quran juga belum ada. Ya kan Bang Suma? Izin ya. Nah, itu yang menciptakan. Mohon maaf sebentar Bang Suma dengan Babe. Gimana? Dan menimbang, mungkin waktu juga masih panjang, dan saya sudah konfirmasi ke Ustadz Sugi juga, meminta waktunya sebentar Bang Zuma untuk ke Komal Inspirasi, karena ada yang mau bersyahadat satu keluarga. Ya, mungkin semuanya penting ya Bang Zuma ya, tetapi semuanya sudah saya pikirkan, saya mengambil kebijakan supaya semuanya bisa berjalan gitu Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma? Ya nggak apa-apa, inspirasi dulu nggak apa-apa. Iya, kebetulan tadi memang sudah dijadwalkan sih, diinfokan, cuman saya nggak enak aja teman-teman menunggu di sini saya lama. Nggak apa-apa Bang Zuma, ini saya memang menunggu jeda narasi dari Bang Zuma untuk menyampaikan ini. Di belakang ini saya konfirmasi dengan guru-guru kita. Ya insya Allah kami menyadari atas kesibukan semuanya, pastinya membutuhkan juga Bang Zuma untuk hadir di sana, begitu Bang Zuma. Ya. Perkara nanti kita Bang Zuma kesini lagi, Bang Babe standby aja. Perkara nanti Bang Zuma kesini lagi, intinya Bang Zuma biar mengkondisikan dulu di Inspirasi, di Komal Inspirasi, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan semestinya, begitu Bang Zuma. Insya Allah. Iya, oke. Oke, Bang Zuma silakan Bang Zuma. Silakan. Baik, kawan baik. Mohon maaf Bang Zuma, ini saya terpotong narasinya jadinya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mohon maaf. Gak apa-apa. Oke, saya turun dulu ya. Saya juga ke Inspirasi, saya lihat ya. Boleh Bang, boleh. Oke. Makasih. Siap untuk saudara-saudaraku yang di sini, jangan merasa gimana-gimana, biar semuanya berjalan. Guru kita pastinya dibutuhkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Bukan berarti di sini saya memotong apa yang dibicarakan, tetapi semuanya kita harus sesuai dengan apa yang dirundingkan di belakang juga gitu. Silakan Bang Zuma untuk ini ditunggu di sana. Masya Allah di sana. Terima kasih Bang Erwin. Masya Allah. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini, guru-guru saya izin sejenak. Jika memungkinkan kembali nanti saya akan ke sini ya, teman-teman ya. Bunda, sehat selalu Bun. Jaga kesehatan Bunda. Kiranya Allah senantiasa melindungi ya. Baik. Saya amin. Sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Bang Zuma dalam perjalanan. Kira-kira membutuhkan waktu penerbangan dari Makassar ke Burundi ya paling lama 2,5 jam lah. Sabar dulu ya. Gue gemeteran, kaki gue gemeteran.
Kenapa bisa Ustaz? Kelamaan gue kalau udah naik, gue nggak kuat yang namanya ketinggian. Sama. Kemarin aku manjat pohon, hampir gue jatuh. Nggak bisa tuh. Manjat